Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk membuat video kuliah dari kita beberapa waktu lalu ya, yaitu pada tanggal 15 April 2020. Kita kuliah probabilitas dengan materi Puba Acak Kontinu, khususnya sebaran normal. Saya coba buat videonya agar supaya teman-teman mahasiswa bisa lebih memahami apa yang sudah kita pelajari. Jadi catatan di kuliah kita waktu tanggal 15 April 2020 ya menggunakan software RStudio. Waktu itu kita membahas mengenai Puba Acak normal ya, atau disebut juga dengan Gaussian distribution, atau juga disebut juga bell-shaped distribution karena bentuknya seperti seperti lonceng. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk daripada distribusi normal, kita coba bangkitkan datanya. Ya, contoh di script ini saya coba tuliskan di sini, misalnya ada Puba Acak IPK. Kita tahu Puba Acak itu kan ada yang sifatnya diskrit. Ini sudah kita pelajari pada saat sebelum UTS. Dan setelah UTS kita masuk Puba Acak kontinu ya. Nah, IPK adalah salah satu bentuk Puba Acak kontinu karena dia dapat mengambil sembarang bilangan real ya. Tentunya dari nilai 0 sampai dengan 4 ya. Jadi bisa mengambil nilai tidak hanya bilangan bulat, tetapi juga bisa pecahan. Nah, di sini adalah script ya. Misalnya saya coba bangkitkan data 1000 ya. Sampel size-nya ukuran 1000 dengan rata-rata 3 dan standar deviasinya 0,3. Jadi kalau ini saya run ya. Run perintah ini untuk menjalankan perintah line per line ya, baris per baris. Nah, maka sudah terbentuk ada namanya variabel IPK dengan jumlah data 1000. Jadi kalau kita panggil IPK di window console di sini, kita panggil IPK. Kita perkecil misalnya layarnya biar terlihat lebih jelas. Oke, udah terlihat lebih jelas ya. Jadi kalau jadi kalau kita panggil IPK gitu. Nah, itu ada kira-kira 1000 tuh nilai-nilai IPK yang muncul. Kemudian kalau kita pengen tahu bentuk distribusinya, kita bisa jalankan dari Windows Script. Ini udah saya tulis di atas. Yang tidak pakai tanda pagar berarti itu scriptnya bisa dijalankan di R. Sedangkan yang pakai tanda pagar di depannya itu adalah komen ya, atau catatan. Jadi kalau variabel IPK itu kita jalankan untuk menampilkan histogramnya pakai kata kuncinya di R ini his ya, atau menampilkan histogram. Maka kita bisa jalankan, taruh aja kursornya di depan atau di belakang atau di blok gitu, terserah. Nah, ini kita bisa jalankan. Nah ini adalah bentuk histogramnya. Nah, jadi data yang kita punya di sini, data punya ini, kalau kita bikin tabel frekuensinya, yaitu dibuat dalam beberapa selang. Misalnya kalau di sini ada berapa selang nih, kelas ya, berapa kelas ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kalau dibentuk 12 kelas, maka kelas pertama ada sejumlah ini frekuensinya sebanyak ketinggian dari diagram batangnya ini. Kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempatnya adalah frekuensinya. Maka bentuk sebuah Puba Acak yang berdistribusi normal adalah di mana yang nilai-nilai yang paling banyak itu berada di tengah-tengah sehingga orang menyebut normal itu kalau
kebanyakan orang gitu, istilahnya kebanyakan orang. Jadi istilahnya kebanyakan mahasiswa itu IPK-nya di sekitar ini. Jadi yang wajar-wajar itulah yang paling banyak gitu. Gitu, ya. Oke. Nah, si sebaran normal itu punya dua parameter, yaitu rata-rata dan simpangan baku. Jadi rata-rata ini di center daripada datanya, titik tengah datanya. Kemudian standar deviasi itu kan mengukur seberapa jauh setiap pengamatan dari pada seberapa jauh tiap pengamatan merentang dari nilai tengahnya atau dari nilai rata-ratanya. Jadi kalau simpangan bakunya besar, maka ininya akan lebih lebar atau lebih spread ya, lebih melebar. Dan ujung daripada sebaran normal itu di ekor kiri maupun ekor kanannya kita biasa sebut left tail atau right tail itu adalah 3 kali daripada simpangan bakunya. Jadi kalau tadi kita create ya, kita random data berdistribusi dengan simpangan baku 0,3, maka kira-kira jatuh di 3 kali 0,3 yaitu 0,9 ditambah 3. Jadi sekitar 3,9 di kanan atau mendekati 4 lah. Sekitar gitu. Nah, kalau kita ganti sekarang standar deviasinya kita ganti misalnya 0,2, misalnya nih 0,2. Kita ganti dengan 0,2, misalnya kita ganti dengan variabel baru IPK 2 misalnya. Ininya 0,2, kemudian kita running lagi. Ya. Kemudian kita jalankan lagi histogram dari IPK 2, Anda bisa lihat bahwa akan berubah nih ekor kiri ekor kanannya. Yaitu menjadi di kanan itu menjadi 3,6. Kenapa? Kan 3 kali 0,2 tuh. Jadi rentangan dari sebaran normal itu adalah 3 kali simpangan baku ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kita bikin histogramnya, nah, jadi sekitar 3,6 kan gitu. Ke kirinya juga menjadi sekitar 3 dikurang 0,6, jadi 2,4. Kira-kira begitu ya, yang namanya distribusi normal. Apakah hanya IPK yang distribusinya normal? Enggak, macam-macam. Jadi sebuah kubah acak kontinu yang bentuknya kalau kita bikin histogramnya itu bentuknya seperti lonceng, maka dia kita sebut kubah acak normal gitu. Kemudian kalau kita pengen tahu berapa raratanya dan berapa simpangan bakunya, kita bisa masukkan perintah min ya. Min daripada IPK 2, kita ganti aja min daripada IPK 2 dan standar deviasi dari IPK 2. Yang kita jalankan, maka rata-ratanya ya sekitar 3 ya. Kenapa sekitar nggak persis 3 ya? Karena kita kan merandom data dari sebuah populasi yang kita anggap rata-ratanya 3. Simpangan bakunya 0,2. Kita dari sebuah populasi ini kita random 1000 ya. 1000 pengamatan ya. Nah, dari hasil random itu dapat rata-ratanya sekitar 3,006. Kemudian standar deviasinya kalau kita jalankan juga ya sekitar itu. Sekitar 0,2. Di sini dapatnya 0,1934265 gitu. Oke ya. Jadi sampai sini kita sudah tahu bagaimana membangkitkan sebuah kubah acak yang berdistribusi normal. Coba kita lihat lagi contoh lain. Menurut Anda, apalagi yang distribusinya normal? Tinggi badan ya, misalnya juga tinggi badan. Tinggi badan kalau misalnya saya tanya satu persatu, ya mahasiswa di kelas, kan jawabannya bisa macam-macam tuh. Maka dia disebut peubah, ya kan? Sebuah konsep yang memiliki variasi nilai. Nah, si peubah itu distribusinya bisa macam-macam. Bisa distribusinya normal, bisa distribusinya eksponensial, bisa Weibull, dan lain-lain. Kalau bentuknya seperti lonceng, maka kita sebut dia distribusi normal. Gitu ya. Contoh ya, misalnya kita ambil tinggi badan lah. Tinggi badan. Tinggi badan itu, jadi kita bisa panggil rnom ya. Ini perintah untuk, nah itu ada rnom. Rnom itu punya, bisa Anda lihat di sini. Di sini N ini adalah banyaknya data yang mau kita bangkitkan. Kemudian rata-ratanya ini 0 ya. Simpangan bakunya 1. Ini adalah normal baku nih.
kita bisa ganti dengan berapa nilainya. Ini berguna nanti kalau kita mencari peluang di bawah sebaran normal, di mana tabel yang disediakan kan hanya tabel dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Misalnya kita bangkitkan nih. Nah, yang namanya tinggi badan, taruhlah kita bangkitkan 100 data aja. Tinggi badan tuh rata-rata kalau orang Indonesia sekitar berapa? 165 lah ya, 165. Dengan standar deviasi sekitar berapa? Ya, kita kira-kira aja ujung kanannya berapa sih? Kalau ujung kanannya sekitar 180 taruhlah ya, 180. Berarti ke rata-rata berarti sekitar 15 ya. Bagi 3 ya standar deviasinya paling 5 gitu. Gitu. Nah, kemudian kita running aja tinggi badan. Nah, kemudian pengen tahu bentuk histogramnya seperti apa ya, kita panggil aja his gitu. His daripada tinggi badan gitu. Tinggi badan. Terus kita running. Nah, ini tinggi badannya, ya. Jadi kalau datanya 100 gitu, ya nggak persis-persis banget bentuknya seperti lonceng. Tapi kalau datanya kita perbanyak, ya, maka akan mirip sekali. Ya, namanya kita merandom data, semakin banyak datanya yang kita bangkitkan, dia akan menyerupai bentuk distribusi daripada populasinya. Contoh nih, kalau saya perbanyak datanya menjadi 10.000 misalnya begitu, terus saya ulang prosesnya di running lagi, kemudian his-nya kita buat, bentuknya akan mirip seperti itu. Dan ekor kanan, ekor kirinya tadi sudah saya sampaikan 3 kali simpangan bakunya. Kalau tadi saya membangkitkan dengan simpangan bakunya 5, maka jadi 5 kali 3, 15, tambah 165 menjadi 180 di kanannya. Gitu. Dan di kirinya adalah 165 dikurangin 15, atau sekitar 50. Nah, kira-kira itulah sebuah contoh distribusi normal, gitu ya. Apakah semua baca kontinu itu distribusinya normal? Enggak, macam-macam. Ya, nanti kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya ada distribusi eksponensial. Misalnya umur ya, umur bohlam ya, atau umur produk, lifetime dari produk itu belum tentu normal. Jadi kalau kita masang misalnya 100 bohlam ya, kita masang berbarengan ya di sebuah bangunan. Nanti kan matinya nggak bareng-bareng tuh. Nah, kita catat aja satu persatu umurnya tuh sampai dia mati. Nah, kemudian dapat datanya, coba kita bikin histogramnya, belum tentu dia normal, bisa saja bentuknya eksponensial. Dimana bukan yang umurnya sedang-sedang yang paling banyak, tapi misalnya umur pada tertentu yang paling banyak. Makin ke kanan, makin mengecil dia. Artinya bentuknya seperti, istilahnya seperti perosotan ya. Berbentuk seperti eksponensial. Gitu. Itu aja kira-kira pertemuan review untuk pertemuan kita yang lalu. Bagaimana cara membangkitkan normal, sebaran normal. Pada periode berikutnya, video berikutnya saya coba akan buat bagaimana menghitung peluang di bawah distribusi normal. Demikian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.